Monica Rahayu ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Pertama-tama di sini saya ingin menunjukkan buku yang ingin saya bahas. Saya memakai buku ini edisi 13. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan diskusi pada halaman 329 bab 8 yang membahas mengenai melindungi sistem informasi. Jadi pertanyaan diskusinya yaitu yang pertama, keamanan bukan hanya permasalahan teknologi tetapi juga permasalahan bisnis. Diskusikanlah. Keamanan informasi sangat penting bagi setiap orang maupun organisasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada semua sumber daya informasi perusahaan. Kebijakan keamanan juga mencakup penetapan manajemen identitas yang terdiri atas proses bisnis dan peralatan perangkat lunak untuk mengidentifikasikan pengguna yang sah pada sistem dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Banyak perusahaan enggan untuk membelanjakan uangnya untuk keamanan karena tidak berhubungan langsung dengan pendapatan penjualan. Namun, melindungi sistem informasi menjadi sangat penting bagi operasional bisnis dan layak untuk dipertimbangkan ulang. Perusahaan-perusahaan memiliki informasi berharga untuk dilindungi. Sistem biasanya memuat data rahasia terkait pajak individu, aset keuangan, catatan medis, dan tinjauan kinerja. Sistem juga dapat berisi informasi mengenai operasional perusahaan, termasuk rahasia dagang, rancangan pengembangan produk baru, dan strategi pemasaran. Aset informasi ini memiliki nilai yang sangat tinggi, dan reaksinya sangat dapat berbahaya apabila informasi tersebut hilang, hancur, atau jatuh ke tangan orang yang salah. Banyak ahli meyakini bahwa 40% dari semua bisnis tidak akan mampu pulih dari kehilangan aplikasi atau data yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 3 hari. Pengendalian dan keamanan yang tidak memadai dapat berakibat pada tanggung jawab hukum yang serius. Perusahaan tidak hanya harus melindungi aset informasi mereka sendiri, tetapi juga aset informasi pelanggan, karyawan, dan partner bisnis mereka. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat membuka jalan bagi perusahaan menuju gugatan yang memakan biaya akibat pemaparan data atau pencurian. Sebuah organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dan keuangan yang tidak diciptakan jika organisasi gagal untuk mengambil tindakan perlindungan privasi. Kerangka pengendalian dan keamanan yang melindungi aset informasi bisnis dapat menghasilkan pengembalian atas investasi dengan jumlah yang tinggi. Pengendalian dan keamanan yang kuat juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan menurunkan biaya operasional. Untuk pertanyaan diskusi nomor 2 yaitu, jika Anda mengembangkan perencanaan kesinambungan bisnis bagi perusahaan Anda, dari mana Anda akan memulai? Perencanaan kesinambungan bisnis memiliki fokus pada bagaimana perusahaan mengembalikan operasional bisnis setelah terjadinya bencana. Perencanaan kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis yang utama dan menetapkan rencana tindakan untuk mengendalikan fungsi-fungsi penting saat sistem tidak bekerja. Jika saya mengembangkan bisnis perusahaan, saya akan mulai dari pengalaman yang saya miliki. Karena dari pengalaman tersebut, kita dapat mengembangkan perencanaan kepada orang-orang banyak, dan saya akan membuat rencana untuk mengatasi kerugian fasilitas dan sistem informasi yang penting sehingga perusahaan dapat terus melanjutkan operasional saat peristiwa terjadi. Aspek apa dari bisnis yang akan diajukan oleh perencanaan tersebut? Aspek dari bisnis yang saya ajukan oleh perencanaan tersebut yaitu 1. Aspek confidentiality, merupakan tindakan pencegahan dari orang atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi perusahaan. Yang kedua itu ada aspek integrity, merupakan tindakan untuk memastikan bahwa informasi tersebut masih utuh, akurat, dan belum dimodifikasi oleh pihak yang tidak terkait. Yang ketiga itu ada aspek availability, untuk meyakinkan bahwa pengguna mempunyai kesempatan dan akses pada suatu informasi. Untuk pertanyaan diskusi soal nomor 3 yaitu, misalnya bisnis Anda memiliki situs web perdagangan elektronik atau e-commerce, di mana ia menjual barang dan menerima pembayaran kartu kredit. Diskusikan ancaman keamanan utama pada situs web ini dan implikasi
yang potensial dari ancaman tersebut. Sebuah standar keamanan dari PCI DSS atau standar keamanan kartu kredit yang berlaku global dapat lebih menjamin keamanan transaksi kartu kredit pada situs e-commerce. Standar keamanan ini akan melakukan evaluasi terhadap seluruh proses dan elemen terkait pada proses transaksi keuangan menggunakan kartu kredit. Kepatuhan PCI adalah wajib jika situs e-commerce Anda menerima pembayaran kartu kredit. Jika Anda tidak mengikuti persyaratan PCI DSS, bisnis Anda mungkin akan menghadapi denda dan bahkan dilarang menerima kartu kredit di masa depan. Apa yang dapat dilakukan untuk meminimumkan ancaman-ancaman tersebut? Jika kita ketahui ancaman keamanan terus berubah dan kepatuhan PCI DSS Anda harus diimbangi. Anda dapat mencegah hacker dari mencuri data pelanggan dengan memperluas perimeter keamanan dengan menggunakan data center di luar lingkungan operasional. Ini juga dapat mencegah jenis ancaman lainnya seperti penolakan layanan atau DOS atau serangan penolakan layanan distribusi atau DDoS yang dapat memblokir akses ke server web Anda. Untuk mengamankan transaksi kartu kredit pada sebuah situs e-commerce harus dilakukan secara menyeluruh. Menjaga keamanan kartu kredit tidak bisa hanya pada modul pembayarannya saja, tetapi pada seluruh elemen yang terlibat dalam proses transaksi kartu kredit. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.